Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 2103200075. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pembenihan kelapa sawit. Nah, proses pembenihan kelapa sawit itu yang pertama yaitu pengertian pembenihan. Nah, pembenihan kelapa sawit ini adalah tahap awal dalam budidaya kelapa sawit yang mencakup penanaman biji kelapa sawit untuk menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Nah, proses ini sangat penting karena kualitas bibit akan mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit di masa depan. Nah, pembenihan yang baik juga akan meminimalkan kerugian dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Yang kedua yaitu tahapan proses pembenihan. Nah, proses pembenihan kelapa sawit ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu persiapan biji. Nah, pemilihan buah ini adalah pilihlah buah kelapa sawit yang yang matang dan sehat. Nah, buah yang dipilih ini sebaiknya berasal dari tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan taat terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu pembersihan biji. Nah, setelah tadi memilih buah, biji harus dibersihkan dari daging buah dan kotoran yang menempel. Nah, biji yang bersih ini lebih mudah untuk dibenihkan dan memiliki peluang berkecambah yang lebih baik. Selanjutnya itu perendaman biji. Nah, perendaman biji ini tujuannya untuk biji kelapa sawit yang telah dibersihkan direndam dalam air selama 24-48 jam untuk memecahkan dormansi biji dan merangsang proses perkecambahan. Nah, caranya itu gunakan wadah bersih yang cukup besar untuk merendam biji dan pastikan semua biji ini terendam dengan baik. Selanjutnya yaitu pengeringan biji. Nah, tujuan setelah direndam, biji harus dikeringkan untuk mengurangi kelembapan yang dapat menyebabkan pembusukan. Caranya yaitu dengan jemur biji di tempat teduh selama beberapa jam hingga kelembapan berkurang. Nah, tetapi jangan sampai biji terlalu kering. Yang selanjutnya itu penanaman biji. Media tanam. Siapkan media tanam yang baik seperti campuran tanah, kompos, dan pupuk organik. Nah, media tanam ini juga harus memiliki drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Nah, proses penanamannya yaitu tanam biji dengan posisi horizontal ke dalam media tanam dengan kedalaman sekitar 2-5 cm. Nah, jarak antar biji juga perlu diperhatikan untuk menghindari persaingan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu perawatan benih dengan cara seperti penyiraman. Nah, setelah penanaman, benih juga harus disiram secara teratur untuk menjaga kelembapan media tanam. Nah, pastikan tidak ada genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan biji. Selanjutnya yaitu penyulaman. Nah, lakukan pengecekan secara berkala. Nah, jika ada biji yang tidak berkecambah, lakukan penyulaman dengan menanam biji baru di tempat yang sama. Yang selanjutnya yaitu perlindungan. Nah, lindungilah benih dari serangan hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida atau fungisida yang sesuai. Nah, ini pemantauan secara rutin terhadap kondisi benih sangat penting. Selanjutnya itu ada pengembangan bibit yang meliputi pertumbuhan bibit. Nah, setelah berkecambah, bibit kelapa sawit akan tumbuh selama 4-6 bulan hingga mencapai ketinggian yang cukup untuk dipindahkan ke lahan tanam permanen. Selanjutnya itu pupuk. Nah, berikan pupuk yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan bibit. Nah, ini biasanya pupuk NPK dengan komposisi yang tepat. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembenihan. Nah, beberapa faktor yang memang mempengaruhi keberhasilan proses pembenihan kelapa sawit itu yang pertama kualitas biji.
Nah, biji yang berkualitas tinggi ini memiliki peluang lebih besar untuk berkecambah dan tumbuh dengan lebih baik. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini adalah suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang tepat sangat penting untuk mendukung proses pertumbuhan. Yang ketiga yaitu perawatan. Nah, perawatan yang baik termasuk penyiraman, pemupukan, dan perlindungan dari hama akan meningkatkan kualitas bibit. Selanjutnya yaitu materi tentang seleksi benih pada kelapa sawit. Yang pertama, pengertian dari seleksi benih. Nah, seleksi benih ini adalah proses pemberian biji kelapa sawit yang memiliki kualitas terbaik untuk dijadikan bibit. Nah, proses seleksi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hanya benih dengan karakteristik unggul yang digunakan. Nah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan tanaman, serta kualitas hasil panen. Nah, pembenihan yang tepat ini sangat penting dalam budidaya kelapa sawit karena kualitas bibit akan langsung mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman di masa depan. Yang kedua yaitu pentingnya seleksi benih, meliputi meningkatkan produktivitas. Nah, benih yang dipilih dengan baik akan menghasilkan tanaman yang lebih produktif. Nah, ini sehingga meningkatkan hasil panen kelapa sawit. Selanjutnya yaitu ketahanan terhadap penyakit. Benih yang berasal dari tanaman yang sehat dan tahan penyakit akan menghasilkan bibit yang lebih kuat dan tahan terhadap hama dan penyakit. Yang selanjutnya itu kualitas hasil. Nah, seleksi benih yang baik ini dapat menghasilkan buah kelapa sawit dengan kualitas yang lebih tinggi, baik dari segi ukuran maupun kandungan minyak. Selanjutnya itu efisiensi biaya. Nah, dengan menggunakan benih berkualitas, petani dapat mengurangi risiko kegagalan tanam dan biaya perawatan yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu kriteria seleksi benih. Nah, dalam proses seleksi benih, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu asal-usul biji. Nah, pohon induk ini adalah pilihlah biji dari pohon induk yang memiliki karakteristik tinggi, karakteristik unggul seperti produktivitas tinggi, kualitas buah yang baik, serta ketahanan terhadap penyakit. Selanjutnya varietas. Nah, gunakan benih dari varietas unggul yang telah terbukti menghasilkan tanaman yang produktif. Yang kedua yaitu kualitas fisik biji, meliputi ukuran dan bentuk. Nah, biji yang baik biasanya memiliki ukuran yang seragam dan bentuk yang normal. Biji yang terlalu kecil atau cacat dapat memiliki peluang berkecambah yang rendah. Selanjutnya warna dan tekstur. Nah, pilihlah biji yang memiliki warna dan tekstur yang sehat serta tidak memiliki bercak atau tanda-tanda kerusakan. Yang ketiga yaitu kadar air, meliputi uji kelembapan. Nah, kadar air biji ini harus dalam batas normal. Nah, biji yang terlalu kering atau terlalu basah dapat mengurangi kemampuan berkecambah. Yang keempat yaitu uji kecambah, meliputi percobaan kecambah. Nah, lakukan uji kecambah ini dengan menanam sejumlah biji pada media tanam. Nah, catat persentase biji yang berhasil berkecambah. Hanya biji dengan tingkat berkecambah tinggi yang sebaiknya dipilih. Yang kelima yaitu uji genetik, meliputi analisis genetik. Nah, ini juga memungkinkan jika memungkinkan lakukan analisis genetik ini untuk memastikan bahwa benih ini berasal dari varietas yang diinginkan dan memiliki sifat-sifat genetik yang unggul. Selanjutnya yaitu proses seleksi benih. Nah, proses seleksi benih ini ada beberapa langkah penting yang harus diproses. Yang pertama yaitu pengumpulan biji. Nah, kumpulkan biji dari pohon induk yang telah dipilih berdasarkan kriteria di atas. Nah, pastikan bahwa biji yang diambil berasal dari buah yang telah matang.
Yang kedua yaitu pembersihan dan penyimpanan. Setelah pengumpulan, bersihkan biji dari sisa-sisa daging, buah, dan kotoran. Nah, simpan biji dalam wadah yang kering dan bersih untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga yaitu uji kualitas. Lakukan uji kualitas ini dengan melakukan pemeriksaan fisik pada biji untuk mengevaluasi ukuran, bentuk, dan tekstur. Nah, lakukan uji kecambah dengan menanam biji pada media yang sesuai. Yang keempat yaitu pemilihan akhir. Nah, setelah semua uji dilakukan, pilihlah biji yang memenuhi semua kriteria dan memiliki kualitas terbaik untuk dijadikan bibit. Nah, yang kelima, kesalahan yang harus dihindari meliputi mengabaikan asal-usul. Nah, memilih biji tanpa memperhatikan asal-usul pohon induk ini dapat mengakibatkan kualitas biji yang buruk. Selanjutnya, pilih biji cacat. Nah, menggunakan biji yang cacat atau tidak berkualitas dapat mengurangi potensi hasil panen. Selanjutnya yaitu kurangnya pengujian. Kurangnya pengujian yaitu dengan tidak melakukan uji kecambah atau uji kualitas lainnya dapat mengakibatkan kegagalan dalam pembenihan. Materi selanjutnya yaitu penanganan benih kelapa sawit. Yang pertama yaitu pengertian penanganan benih. Nah, penanganan benih kelapa sawit ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesehatan benih dari saat pemilihan hingga saat penanaman. Nah, proses ini sangat penting karena benih yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen kelapa sawit di masa depan. Nah, penanganan yang baik ini dapat mengurangi resiko kerusakan dan meningkatkan efisiensi dalam budidaya kelapa sawit. Yang kedua yaitu tujuan penanganan benih meliputi menjaga kualitas benih. Nah, memastikan benih tetap dalam kondisi yang baik hingga siap ditanam. Selanjutnya, mengurangi risiko kerusakan. Nah, mencegah kerusakan akibat hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan peluang berkecambah. Nah, dengan penanganan yang tepat, benih memiliki peluang yang lebih baik untuk berkecambah dan tumbuh dengan optimal. Yang ketiga yaitu tahapan penanganan benih. Nah, tahapan penanganan benih ini yang pertama yaitu penyimpanan benih. Meliputi kondisi penyimpanan. Nah, kondisi penyimpanan benih ini, benih harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari cahaya langsung. Nah, suhu penyimpanan ideal berkisar antara 20-25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu wadah penyimpanan. Nah, gunakan wadah yang kedap udara untuk mencegah kelembapan. Nah, wadah harus bersih dan terbuat dari bahan yang tidak reaktif, seperti plastik atau kaca. Yang ketiga yaitu kelembapan. Nah, pastikan kadar kelembapan biji ini tidak terlalu tinggi. Nah, idealnya itu di bawah 10%. Nah, kelembapan yang tinggi ini dapat menyebabkan pembusukan atau serangan jamur. Yang kedua yaitu pengelolaan benih meliputi pembersihan. Nah, sebelum disimpan, biji juga harus dibersihkan dari kotoran, daging buah, serta bahan-bahan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas. Selanjutnya itu pemeriksaan kualitas. Nah, lakukan pemeriksaan fisik ini untuk memastikan tidak ada biji yang cacat atau rusak. Nah, pisahkan biji yang tidak memenuhi standar kualitas. Selanjutnya yaitu perlakuan kimia. Nah, jika diperlukan, perlakuan benih dengan pestisida atau fungisida untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Nah, pastikan penggunaan bahan kimia ini mengikuti petunjuk yang benar. Yang ketiga yaitu pengiriman benih meliputi kemasan. Nah, saat mengirim benih ke lokasi tanam, gunakan kemasan yang sesuai agar biji tetap terlindungi dan tidak rusak selama transportasi. Selanjutnya yaitu penghindaran cuaca ekstrim.
Lindungi benih dari cuaca ekstrim seperti panas, dingin, atau hujan yang dapat merusak kualitas benih. Yang keempat yaitu persiapan untuk penanaman meliputi pemeriksaan kembali. Sebelum menanam, lakukan pemeriksaan kembali terhadap kondisi benih. Nah, pastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau serangan penyakit. Yang selanjutnya itu ada perendaman. Nah, jika diperlukan, lakukan perendaman biji dalam air selama 24-40 jam sebelum penanaman untuk mencegah dormansi dan merangsang perkecambahan. Yang kelima yaitu penanaman benih meliputi media tanam. Nah, siapkan media tanam yang baik dan kaya nutrisi. Nah, media ini juga harus memiliki drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Selanjutnya itu jarak tanam. Nah, perhatikan jarak tanam agar tidak terjadi persaingan antara tanaman. Nah, jarak yang ideal tergantung pada sistem penanaman yang digunakan. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi penanganan benih meliputi kualitas benih. Nah, kualitas awal biji ini sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan. Nah, biji yang berkualitas tinggi ini lebih mudah dalam menangani dan memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Nah, suhu dan kelembapan selama penyimpanan dan transportasi sangat penting. Nah, kondisi yang tidak sesuai ini dapat menyebabkan kerusakan. Yang selanjutnya yaitu perawatan. Nah, penanganan yang baik dan perhatian terhadap kondisi benih ini secara berkala akan memastikan benih tetap sehat. Yang kelima yaitu kesalahan yang harus dihindari, meliputi mengabaikan kelembapan. Nah, penyimpanan biji ini dalam kondisi lembab dapat menyebabkan pembusukan dan kehilangan kualitas. Selanjutnya, penyimpanan yang tidak tepat. Nah, menyimpan biji di tempat yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kerusakan fisik. Selanjutnya yaitu tidak melakukan pemeriksaan kualitas. Nah, dengan tidak memeriksa kondisi benih sebelum penanaman ini dapat menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan. Selanjutnya yaitu pentingnya benih bermutu. Nah, benih yang bermutu tinggi ini akan menghasilkan tanaman dengan meliputi pertumbuhan yang cepat dan seragam, potensi hasil yang tinggi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, efisiensi dalam penggunaan nutrisi. Benih yang berkualitas harus berasal dari sumber yang terpercaya dan bersertifikat, serta melalui proses pemeliharaan yang tepat. Yang kedua yaitu syarat benih yang baik. Nah, benih kelapa sawit yang baik harus memenuhi syarat meliputi genetik. Nah, genetik ini adalah benih harus berasal dari varietas unggul dan memiliki potensi genetik yang baik. Selanjutnya fisik. Nah, fisik ini bentuk benih harus sempurna, tidak cacat dan bebas dari penyakit. Selanjutnya fisiologis. Nah, fisiologis ini memiliki daya kecambah yang tinggi, yakni di atas 85%. Selanjutnya legalitas. Nah, benih harus bersertifikat untuk memastikan keaslian dan kualitasnya. 3. Proses produksi benih. Nah, proses pembenihan kelapa sawit ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu pemuliaan. Nah, pemuliaan ini tujuannya adalah untuk menghasilkan benih unggul dengan cara persilangan terkontrol antara dua varietas kelapa sawit, yaitu Dura dan Piscifera. Nah, hasil persilangan ini disebut tenera yang memiliki keunggulan dalam produk minyak. Yang kedua yaitu seleksi induk. Seleksi induk ini adalah pohon induk yang dipilih harus memenuhi kriteria kualitas tinggi, termasuk produktivitas tandan buah segar atau TBS, kandungan minyak yang tinggi, serta ketahanan terhadap penyakit. Yang ketiga yaitu pembuahan buah. Buah dari pohon induk dipanen, lalu diproses untuk diambil benihnya. Nah, pengambilan buah ini juga
harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan pada calon benih. Yang keempat yaitu proses penyemaian yang meliputi pembersihan. Nah, buah dipisahkan dari tandannya dan daging buah dibersihkan. Selanjutnya penyimpanan. Nah, benih yang disimpan ini dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga viabilitasnya. Selanjutnya yaitu pemecahan dormansi. Nah, untuk mempercepat perkecambahan, benih ini diolah melalui metode seperti perendaman air hangat atau perlakuan kimia. Yang keempat yaitu tahapan penyemaian. Nah, tahapan penyemaian benih kelapa sawit ini terbagi menjadi dua fase utama, yaitu fase pertama pre-nursery atau persemaian awal. Nah, benih ini ditanam di polybag kecil atau bag persemaian. Nah, penyiraman ini dilakukan secara teratur agar kelembapan tanah ini terjaga. Nah, pemupukan awal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan kecambah. Yang kedua yaitu menursery atau persemaian utama. Nah, setelah tadi 3-4 bulan, bibit dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Nah, bibit ini dibiarkan untuk tumbuh hingga umur 12-14 bulan sebelum ditanam di lahan permanen. Yang kelima yaitu pengelolaan persemaian, meliputi penyiraman. Nah, penyiraman ini dilakukan rutin, terutama pada saat kemarau. Selanjutnya pemupukan. Nah, bibit yang membutuhkan nutrisi ini yang cukup untuk berkembang dengan baik. Nah, pemupukan yang tepat ini akan meningkatkan pertumbuhan bibit. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Nah, penyemaian bibit rentan ini terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga pengawasan yang ketat dan tindakan preventif sangat diperlukan. Yang keenam yaitu pemindahan bibit. Nah, bibit yang sudah mencapai tinggi sekitar 60-80 cm ini dan berumur 12-14 bulan ini siap untuk dipindahkan ke lapangan. Nah, sebelum dipindahkan, bibit juga harus diseleksi kembali berdasarkan kriteria tertentu seperti kesehatan tanaman dan kekuatan sistem perakaran. Yang ketujuh yaitu pengaruh lingkungan terhadap pembenihan. Nah, lingkungan yang ideal untuk pembenihan kelapa sawit ini adalah daerah dengan curah hujan yang cukup, sinar matahari yang memadai, serta tanah yang subur. Nah, faktor-faktornya seperti suhu, kelembapan, dan kualitas tanah sangat mempengaruhi keberhasilan pembenihan. Melakukan persemaian benih legum cover crop sejenis Mucuna bracteata dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pelukaan benih dengan cara menyayat benih embe pada bagian matanya, atau bisa dilihat dari sisi yang paling dekat dengan kulit jika dilihat dari celah embe atas. Yang kedua yaitu melakukan perendaman benih embe yang bertujuan sebagai proses pemecahan dormansi benih selama 2 jam. Yang ketiga yaitu meletakkan benih pada mangkuk wadah yang dilapisi dengan karpet tipis, lalu dibersihkan serta diletakkan di atasnya dan dibasahi sampai lembab, lalu dilakukan penutupan dengan tisu. Selanjutnya melakukan penanaman kecambah legum cover crop ini jenis Mucuna bracteata ini dilakukan dengan cara yang pertama yaitu benih yang telah dilakukan persemaian ini muncul plumula dan radicula selama waktu persemaian sekitar 4 hari. Yang kedua yaitu kecambah Mucuna bracteata dilakukan penanaman di polybag kecil dengan cara penanaman plumula berada di posisi atas dan radicula pada posisi bawah. Nah, pembuatan lubang tanam selanjutnya pembuatan lubang tanam dan pemancangan. Nah, pemancangan ini merupakan kegiatan menandai lubang tanam menggunakan alat seperti kayu ataupun lainnya agar
sesuai dengan jarak antar pokok dan jarak antar baris yang telah ditentukan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan menggunakan kawat seling dengan titik yang telah ditentukan pada kawat seling tersebut. Nah, umumnya metode ini yang digunakan dalam kegiatan pemancangan menggunakan sistem 5. Sistem mata 5 akan membuat lebih efisien dalam penanganan lahan. Nah, sistem ini dapat dilihat secara visual, yaitu adanya lorong pada 5 penjuru. Nah, pembuatan lubang tanam ini juga merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam teknis budaya kelapa sawit. Nah, dalam membuat lubang tanam ini juga harus mempertimbangkan kedalaman dan diameter lubang tanam. Nah, diameter lubang tanam ini pada kelapa sawit ini di lapangan biasanya berdiameter 45 cm dengan kedalaman 60 cm. Nah, pembuatan lubang tanam di perkebunan kelapa sawit ini biasanya menggunakan hole digger yang dikendalikan menggunakan traktor. Nah, pada saat melakukan proses pelaksanaan pembuatan lubang tanam menggunakan hole digger, kedalaman lubang tanam yang sesuai dengan perakaran bibit tanaman kelapa sawit akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, adapun output dari pembuatan lubang tanam menggunakan implement hole digger yang dikendalikan traktor adalah 50-70 lubang per jam. Selanjutnya yaitu pengangkutan dan penanaman tanaman kelapa sawit. Nah, pengangkutan ini merupakan kegiatan membawa bibit menggunakan truk yang telah sesuai dengan parameter umur, pertumbuhan, tidak terkena hama dan penyakit, tidak kerdil, serta bibit yang baik secara visual ataupun fisik. Nah, bibit yang telah sesuai secara umur untuk dilakukan pengangkutan ke lapangan berumur 12-14 bulan. Nah, hal tersebut karena bibit yang dibawa ke lapangan ini lebih tahan terhadap cekaman stres yang diakibatkan goncangan di truk. Bibit yang sudah direncanakan untuk diangkut harus dilakukan pemutusan agar terlebih dahulu dengan minimal waktu 2 minggu sebelum penanaman di lapangan. Nah, hal tersebut karena untuk mengurangi tingkat stres dari tanaman tersebut. Selanjutnya, kegiatan penanaman kelapa sawit dilakukan setelah kegiatan pembuangan lubang. Dilakukan setelah kegiatan pembuatan lubang tanam selesai dilakukan. Nah, penanaman waktu yang baik ini untuk dilakukan adalah pada saat awal musim hujan. Nah, hal tersebut karena air sebagai pemicu pembentukan akar sehingga pertumbuhan tanaman ini bisa dapat optimal. Nah, bibit tanaman kelapa sawit ini pada tahap nursery biasanya berumur 12-14 bulan sejak dilakukan penanaman kecambah. Nah, hal ini yang akan mempengaruhi dari penanaman pada umur tersebut adalah tahannya bibit dari shock sehingga mengurangi stres pada tanaman pada saat pengangkutan. Adapun cara-cara yang dilakukan pada saat melakukan penanaman di lapangan yaitu dengan melakukan penurunan bibit dengan ekstra hati-hati agar daun tanaman kelapa sawit ini tidak patah. Nah, lalu hal kedua yang dapat dilakukan yakni melakukan pemotongan secara vertikal pada polybag besar agar tanaman kelapa sawit ini diusahakan tidak putus sehingga tanaman tidak stres.
Selanjutnya, serangkaian kegiatan pengangkutan kelapa sawit. Yang pertama merupakan kegiatan pemutusan akar tanaman kelapa sawit yang sudah masuk ke dalam tanah. Yang kedua yaitu menunjukkan bibit yang telah putus akarnya akan dilakukan pengangkutan ke truk. Nah, pengangkutan bibit ke truk ini juga harus dilakukan secara benar dan tidak dibenarkan mengangkut bibit dengan cara mengangkat bibit dengan cara memegang daun, akan tetapi dilakukan pengangkatan dengan posisi bibit tegak lurus dan disejajarkan di pundak untuk mengurangi tingkat kelelahan dari pekerja. Adapun harga bibit yang siap ditanam di lapangan di perusahaan PPKS unit usaha Marihat di Brandol dengan harga 42.000 untuk setiap varietas, kecuali untuk varietas 540 NG karena bibit ini lebih toleran terhadap penyakit Ganoderma boninense. Nah, selanjutnya melakukan penanaman ke dalam lubang berdiameter 80 cm dengan kedalaman 60 cm. Nah, saat menimbun tanaman kelapa sawit, dengan tanah ini diusahakan tanah itu padat dan meratakan tanah bekas pelubangan. Adapun kegunaan dari penimbunan tanah ini secara padat agar tanaman tidak miring ataupun doyong. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan terhadap pembenihan. Lingkungan yang ideal untuk pembenihan kelapa sawit adalah daerah yang curah hujan cukup, sinar matahari yang memadai, dan tanah yang subur. Nah, faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan kualitas tanah sangat mempengaruhi keberhasilan pembenihan. Nah, pembenihan kelapa sawit adalah salah satu aspek penting dalam industri kelapa sawit yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang unggul, berkualitas, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan pembenihan kelapa sawit juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu. Nah, suhu idealnya untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya, curah hujan. Kelapa sawit membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun sekitar 2000 sampai 2500 ml per tahun. Selanjutnya, tanah. Tanah yang subur memiliki drainase yang baik dan mengandung cukup unsur hara adalah syarat penting untuk pembenihan yang berhasil. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Nah, kebutuhan cahaya matahari penuh selama sekitar 5-7 jam per hari sangat penting untuk pertumbuhan optimal bibit kelapa sawit. Nah, pembenihan kelapa sawit ini juga memegang peranan penting dalam keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit. Meskipun sudah melalui berbagai inovasi, proses pembenihan tetap menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Nah, selain itu, pengembangan di bidang pembenihan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman. Yang pertama, tantangan dalam pembenihan kelapa sawit meliputi kualitas benih. Nah, menjamin kualitas benih kelapa sawit ini menjadi tantangan utama, terutama untuk mencegah beredarnya benih palsu atau ilegal. Nah, benih berkualitas harus memenuhi standar tertentu, termasuk genetik yang baik, daya tumbuh yang tinggi, serta bebas dari penyakit. Yang kedua yaitu pemuliaan genetik. Nah, proses pemuliaan genetik ini untuk menghasilkan varietas unggul memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.
Dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk menghasilkan benih hibrida yang memiliki sifat unggul seperti produktivitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit, serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Yang ketiga yaitu produksi massal benih unggul. Meskipun ada permintaan yang tinggi terhadap benih unggul, ketersediaannya masih terbatas. Nah, produksi massal benih unggul ini dengan kualitas konsisten masih menjadi tantangan besar karena proses pemulihan yang lama dan keterbatasan sumber daya. Yang keempat yaitu dampak perubahan iklim. Perubahan iklim ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan yang ideal untuk pembenihan kelapa sawit, seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan. Nah, iklim yang tidak menentu dapat memperlambat proses perkecambahan dan pertumbuhan bibit. Yang kelima yaitu serangan hama dan penyakit. Pada tahap pembenihan, bibit kelapa sawit sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit, misalnya penyakit busuk akar atau Ganoderma. Atau serangan kumbang tanduk dapat merusak bibit di persemaian. Hal ini memerlukan upaya pengendalian yang intensif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada permasalahan dalam pembenihan kelapa sawit meliputi beredarnya benih palsu atau ilegal. Nah, permasalahan benih palsu atau ilegal ini merupakan salah satu ancaman terbesar dalam pembenihan kelapa sawit. Nah, benih palsu ini tidak hanya merugikan petani dari segi ekonomi, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas kebun kelapa sawit. Nah, benih yang tidak jelas asal-usulnya ini seringkali tidak memiliki daya tumbuh yang baik, kualitas minyak yang rendah, dan rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu kurangnya standarisasi dan sertifikasi. Nah, di beberapa wilayah, proses standarisasi dan sertifikasi benih belum optimal. Hal ini dapat menyebabkan adanya peredaran benih dengan kualitas yang tidak terjamin. Nah, yang pada akhirnya berdampak pada hasil produksi. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dalam pembenihan. Nah, keterbatasan sumber daya pembenihan ini seperti lahan persemaian yang terbatas, tenaga kerja yang kurang terlatih, dan teknologi yang belum memadai juga menjadi permasalahan yang menghambat pembenihan kelapa sawit yang berkualitas. Nah, pengelolaan pembenihan yang baik ini sangat membutuhkan modal dan teknologi yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu pengetahuan yang terbatas pada tingkat petani. Nah, di banyak daerah, petani kelapa sawit seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan tentang teknik pembenihan yang baik. Nah, hal ini menyebabkan penggunaan benih yang tidak sesuai standar dan penanganan bibit yang kurang tepat, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit. Yang kelima yaitu biaya produksi yang tinggi. Proses pembenihan kelapa sawit, terutama pada skala besar, memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pemulihan genetik, perawatan bibit, hingga distribusi benih unggul. Nah, semua ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Hal ini juga bisa menjadi kendala bagi produsen benih dan petani kecil yang memiliki keterbatasan modal. Selanjutnya yaitu ada pengembangan dalam pembenihan kelapa sawit. Nah, berbagai inovasi dan pengembangan telah dilakukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam pembenihan kelapa sawit. Nah, beberapa pengembangan yang signifikan, yang pertama yaitu pemulihan berbasis bioteknologi. Nah, pengembangan teknologi bioteknologi ini dalam pemulihan tanaman kelapa sawit memungkinkan
untuk mempercepat proses pemuliaan dan menghasilkan varietas unggul dengan lebih cepat. Nah, metode seperti kultur jaringan dan rekayasa genetik dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman dengan sifat unggul dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Nah, teknik ini dapat memungkinkan penggandaan tanaman dari sel atau jaringan kecil dalam kondisi laboratorium yang steril. Ini juga dapat mempercepat produksi bibit dalam jumlah besar dengan sifat genetik yang sama. Selanjutnya, penanda molekuler. Nah, teknologi ini memungkinkan identifikasi sifat genetik tertentu pada tahap awal, sehingga hanya benih dengan potensi unggul yang diperbanyak. Selanjutnya ada pengembangan varietas tahan penyakit. Nah, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan varietas kelapa sawit yang lebih tahan terhadap penyakit, terutama penyakit busuk pangkal batang atau Ganoderma. Nah, yang menjadi momok bagi perkebunan kelapa sawit. Nah, varietas baru ini diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat penyakit dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selanjutnya ada inovasi dalam teknologi penyemaian. Beberapa inovasi dalam teknologi penyemaian seperti penggunaan pupuk lepas lambat, sistem irigasi yang lebih efisien, dan metode penyemaian otomatis dapat meningkatkan kualitas bibit dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, penggunaan greenhouse atau rumah kaca untuk persemaian bibit ini dapat mengontrol faktor lingkungan secara lebih baik, seperti suhu dan kelembapan, sehingga meningkatkan keberhasilan penyemaian. Selanjutnya ada standarisasi dan sertifikasi benih. Nah, pengembangan sistem sertifikasi benih ini yang lebih ketat dan transparan ini akan menjadi upaya penting dalam menjamin kualitas benih yang beredar di pasaran. Nah, dengan adanya sistem sertifikasi yang baik, petani akan lebih mudah mendapatkan benih unggul yang sesuai standar, serta menghindari risiko penggunaan benih palsu atau ilegal. Yang kelima yaitu peningkatan kapasitas petani. Program pelatihan dan pendampingan bagi petani kecil sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya penggunaan benih dan teknik pembenihan yang tepat. Dengan pengetahuan yang memadai ini, petani dapat meningkatkan produktivitas perkebunan mereka. Selanjutnya itu penelitian tentang adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, penelitian ini juga dilakukan untuk mengembangkan varietas kelapa sawit yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, atau suhu ekstrim. Nah, dengan demikian, benih yang dikembangkan dapat lebih adaptif terhadap kondisi iklim yang semakin tidak menentu. Selanjutnya, mengatasi masalah biaya pembenihan yang tinggi, meliputi penerapan sistem pembibitan terpadu. Nah, pembibitan terpadu ini dapat mengurangi biaya produksi. Contohnya menggunakan bahan organik atau limbah kelapa sawit untuk dijadikan kompos dalam proses pembibitan, serta bisa mengurangi biaya pembelian pupuk kimia. Selanjutnya, skema pembiayaan yang mendukung. Nah, pemerintah atau lembaga keuangan ini juga dapat menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau bagi petani kecil untuk memudahkan akses mereka terhadap benih unggul dan peralatan pembenihan yang modern. Selanjutnya, pengembangan skala ekonomi. Nah, dalam sistem pembenihan skala besar, biaya persatuan benih dapat ditekan melalui pengoptimalan proses dan teknologi. Mengadopsi praktik pembenihan skala besar ini dapat membantu mengurangi biaya. Selanjutnya, pengembangan benih unggul melalui riset dan inovasi, meliputi investasi dalam riset pemuliaan.
Nah, investasi dalam penelitian dan pengembangan pemulihan kelapa sawit ini sangat penting. Penelitian yang terus-menerus dapat menghasilkan benih unggul yang lebih tahan terhadap penyakit, iklim ekstrim, dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kolaborasi dengan institusi penelitian. Nah, kerjasama antara perusahaan perkebunan, lembaga penelitian, dan universitas dalam pengembangan varietas kelapa sawit ini dapat menghasilkan inovasi yang lebih cepat dalam pembenihan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu pertumbuhan bibit yang lambat meliputi pemupukan secara teratur. Nah, berikan pupuk dengan komposisi seimbang dan sesuai tahap pertumbuhan bibit. Pupuk NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium diberikan untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, perbaikan media tanam. Media tanam harus kaya nutrisi, memiliki drainase yang baik, dan cukup longgar agar akar bibit dapat tumbuh dengan bebas. Penambahan bahan organik seperti kompos dapat memperbaiki struktur tanah. Selanjutnya, jarak tanam yang tepat. Nah, bibit di persemaian utama harus ditanam dengan jarak yang memadai agar tidak saling bersaing dalam mendapatkan nutrisi dan sinar matahari. Sekian materi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.